warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rekan-rekan saya mendatangi PT Jasa Prima Logistik Bulog untuk melakukan visitasi perusahaan dan wawancara. Sebelum ke tahap wawancara, saya akan mengenalkan beberapa profil perusahaan dari PT JPLB ini. PT Prima Jasa Logistik Bulog atau biasa disingkat JPLB adalah anak perusahaan Perum Bulog yang berdiri sejak tanggal 31 Januari 2013. Meskipun demikian, PT JPLB telah beroperasi sejak tahun 2008 dalam bentuk unit bisnis Perum Bulog dengan nama UB Jasang yang bergerak di bidang jasa angkutan dan distribusi barang. Pada mulanya, PT JPLB hanya bergerak dalam bidang angkutan dan handling pangan pokok dalam rangka menunjang kegiatan Perum Bulog sebagai perusahaan induk. Namun, saat ini PT JPLB telah mampu meningkatkan luasan bisnisnya melalui pengelolaan bidang angkutan atau transportasi, freight forwarding, warehousing, ground handling, jasa kepabeanan, dan administrasi terkait ekspor atau impor, supply chain management, serta fleet management system. Penambahan luasan bisnis ini telah menjadikan PT JPLB menjadi salah satu perusahaan logistik dan angkutan terbesar di Indonesia, dengan didukung oleh jaringan kantor cabang dan kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta ketersediaan armada angkutan yang memadai. Dengan berbekal pengalaman menunjang kegiatan Bulog, baik untuk pendistribusian beras maupun pengelolaan gudang dan komoditi lainnya, maka memberikan nilai tambah bagi JP Logistik untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan di luar Perum Bulog. Selanjutnya kami akan membahas beberapa materi yang didapatkan oleh kelompok 5, yaitu bagaimana cara menyiapkan laporan kinerja logistik dan transportasi arus barang. Ada 5 indikator kunci sistem laporan pertanggungjawaban kinerja manajemen logistik dan transportasi arus barang. Yang pertama ada laporan database alat transportasi dan aset lainnya, 2 laporan efisiensi aset, 3 laporan efisiensi biaya, 4 laporan perawatan aset, dan 5 laporan merah atau red report. Yang pertama ada laporan database alat transportasi dan aset lainnya. Laporan database aset selalu diminta oleh manajemen perusahaan setiap bulannya dalam bentuk equipment dan fleet list report. Laporan ini berisi mengenai data equipment dan jumlah kendaraan yang ada pada update tanggal tersebut dengan menyebutkan ID-nya, statusnya, ready atau available, atau dalam breakdown, sold, scrap, dan posisi keberadaan aset tersebut. Umumnya, laporan database aset terintegrasi dengan laporan-laporan lainnya di seluruh departemen jika perusahaan sudah menggunakan pemrograman ERP atau Enterprise Resource Planning dan SAP, System Application and Product in Data Processing. Pada PT JPLB ini, untuk update kendaraan ataupun aset dilakukan selama 3 bulan sekali. Update yang dilakukan meliputi jumlah kendaraan yang ada, update pada tanggal tertentu dengan menyebutkan ID-nya, statusnya, ready dan available-nya, atau dalam breakdown, sold, atau scrap, dan posisi keberadaan aset tersebut. Yang kedua yaitu laporan efisiensi aset. Laporan ini berfungsi untuk melihat kinerja aset dalam produktivitas transportasi arus barang. Kemudian aset efisiensi terbagi menjadi 2 yaitu truk efisiensi dan driver efisiensi. Untuk truk efisiensi itu ada 3 yaitu trip atau tarif truk per hari. Yang kedua average load size, besaran meter kubik truk per batching plan. Volume efisiensi, besaran meter kubik per truk per bulan. Kemudian untuk driver efisiensi yaitu trip efisiensi per pengemudi, kemudian kinerja kehadiran pengemudi. Laporan efisiensi biaya atau cost efficient.
Ada 3 kategori di sini, yaitu laporan efisiensi biaya BBM atau bahan bakar yang terpakai, laporan terhadap biaya ban atau ban yang dipakai, kemudian yang ketiga, laporan efisiensi biaya lembur. Keterkaitan materi efisiensi biaya dengan perusahaan PT Jasa Prima Logistik Bulog dengan materi yang dibahas adalah di mana suatu perusahaan harus memiliki target terhadap pengeluaran seluruh aktivitas yang dilakukan agar tidak melebihi target yang kemudian disusun ke dalam laporan efisiensi biaya. Apabila target yang tidak terpenuhi, maka penyelesaiannya yaitu dengan bagaimana pihak perusahaan JPLB mencari customer untuk pekerjaan dan target selanjutnya dengan mendatangi customer dengan penawaran harga logistik atau pengiriman lebih rendah agar bisa bersaing dengan harga dan memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat yaitu laporan perawatan aset atau downtime of equipment in percentage, di mana ada 2 jenis kinerja maintenance yang umum dilaporkan, yakni laporan kinerja servis berkala dan laporan kinerja kebersihan truk dan aset lainnya. Jadi, laporan kinerja perawatan berkala alat transportasi atau laporan kinerja servis berkala merupakan laporan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kendaraan truk dan peralatan lainnya seperti forklift dan loader telah dilakukan servis berkala secara rutin dan tepat waktu. Laporan ini juga untuk menghitung keterlambatan servis berkala masing-masing truk, apakah masih dalam batas toleransi ataukah perlu perbaikan kinerja jadwal servis tepat waktu. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menghindari adanya permasalahan pada mesin truk dan peralatan lainnya karena keterlambatan jadwal servis berkala. Sedangkan laporan kinerja kebersihan alat transportasi disajikan untuk memastikan bahwa semua truk yang ada bersih guna menjaga dan mempertahankan citra perusahaan dan menjadi iklan berjalan yang paling efektif. Yang kelima yaitu laporan merah atau red report, yaitu keadaan yang tidak diinginkan. Laporan kinerja merah adalah laporan mengenai keadaan yang tidak diharapkan tetapi terjadi, seperti kecelakaan kerja, truck accident, storing masalah mesin truk mati saat pengiriman, engine off selama pengiriman, second unloading, illicit concrete, penyimpangan jalur, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang merugikan, maka sebisa mungkin setiap perusahaan mengharapkan dan mengusahakan agar tidak ada red report dalam masa kerja. Sedangkan pada laporan merah yang dibuat juga ditargetkan agar tidak ada laporan merah atau zero report. Namun pada penerapannya tentu tidak semudah yang direncanakan. Seperti pada PT JPBL ini yang mendapat beberapa laporan merah. Jadi laporan red report yang terjadi di PT JPLB ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari driver, di mana kondisinya tidak dapat dipastikan selalu sesuai dengan perencanaan kerja. Kadang driver mengalami masalah sehingga mempengaruhi atau menghambat pekerjaannya. Hal ini menambah catatan merah karena target kerja driver menjadi tidak maksimal. Yang kedua merupakan kendala armada, di mana perusahaan tidak dapat memastikan armada dapat berkendara dengan lancar karena kondisi perjalanan yang tidak dapat diprediksi, serta kondisi kendaraan yang kadang mengalami kerusakan atau terjadinya kecelakaan. Yang ketiga merupakan persaingan harga dan tarif antar perusahaan logistik, di mana menyebabkan manajemen pemasaran tidak mencapai target akibat kalah saing dengan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, yaitu kendala pada barang, di mana barang kadang rusak sebelum dikirim, mengalami kecacatan atau rusak saat di perjalanan, sehingga perusahaan mendapat komplain. Selanjutnya ada pula informasi tambahan di luar bab yang kelompok kami bahas. Ada 2 jenis perpindahan barang yang dilakukan di kantor PT JPLB, yaitu yang pertama ada MOVNAS. Apakah itu MOVNAS? MOVNAS adalah perpindahan atau pengiriman barang antar daerah wilayah dari cabang regional atau antar pulau. Contoh dari Banyumas tujuan ke Kalimantan Barat. Untuk kuantumnya 100 ton dan komoditinya itu beras. Sedangkan untuk MOVREC adalah perpindahan barang dari atau antar wilayah cabang. Contohnya dari cabang Yogyakarta ke tujuan cabang Magelang. Untuk kuantumnya 8 ton dengan komoditi gula.
Sekian presentasi yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.